Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan 2 berita sembari memperlihatkan berbagai kanal atau media massa yang juga menyoroti hal serupa, yaitu terkait dengan laju pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat oleh bank ya. Jadi dana masyarakat itu di bank disebut dengan dana pihak ketiga. Yang dimaksud masyarakat ya perorangan, ya perusahaan, dan pokoknya selain bank. Nah, sebetulnya topik ini sudah selama seminggu ini banyak diberitakan ya oleh kanal-kanal yang mengkhususkan diri pada berita ekonomi. Tetapi ketika hari-hari terakhir ini yang kanal-kanal atau media yang bukan ekonomi pun banyak memberitakan. Kalau kita ketik di mesin pencarian soal pertumbuhan dana pihak ketiga atau tadi simpanan masyarakat, itu beberapa hari yang lalu Kontan, itu sudah Kontan, Infobank dan lain mengutip dari BI ya, penghimpunan DPK diproyeksi melambat. Lalu ya rata-rata begitu, kemudian juga ada CNBC malah mengutip Bankir 4 hari yang lalu. Nah, belakangan kemarin itu Ketua Lembaga Penjamin Simpanan ya. Nah ini berarti kan data yang paling terkini dan resmi ya. Karena kalaupun Bank Indonesia menyebut simpanan, OJK menyebut simpanan, apalagi media itu mengutip dari data Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, saya baca dari Kontan terlebih dahulu yang turunkan pada Jumat 24 Januari jam 9 malam ya. Judulnya, simpanan masyarakat menengah bawah di perbankan masih melambat di 2025. Itu judulnya. Nah, ditulis, tren perlambatan pertumbuhan simpanan masyarakat kelas menengah bawah di perbankan diproyeksikan masih akan berlanjut di paruh pertama tahun 2025. Jadi berarti sudah melambat di 2024, ini tafsiran saya ya. Lalu 1 semester ke depan, 2025 ini masih melambat. Nah, ditulis, salah satu penyebabnya adalah fenomena makan tabungan hingga menurunnya daya beli. Nah, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Jadi LPS itu ada komisioner ya, seperti OJK juga. Nah, Ketua Dewan Komisioner namanya Pak Purbaya Yudi Sadewa. Ini menyebut rendahnya daya beli masyarakat bakal tercermin dari besaran DPK atau tabungan di perbankan yang diperkirakan akan tumbuh namun melambat. Ya. Kami masih memperkirakan ini sementara dan ekonomi baru akan recover di triwulan 3 dan 4 karena program pemerintah mulai berjalan. Kami prediksi di semester 2 akan lebih sehat dan daya beli akan lebih baik, ujarnya belum lama ini Ketua Komisioner Dewan Komisioner LPS yang menyebut ya. Jadi dengan bahasa yang halus ingin mengatakan 1 semester ini masih akan lambat pertumbuhan DPK itu. Lebih lambat dari biasanya. Nah, tetapi dia mengatakan di semester kedua, triwulan 3 dan 4 itu akan membaik. Perkiraannya LPS ini. Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan DPK sangat bergantung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Masuk akal ya. Orang nabung ya. Nabung ini tabungan, terutama tabungan dan deposito ya. Sebenarnya ada giro juga. Nah, pada pertengahan tahun lalu, DPK mampu tumbuh menembus angka 9% year on year. Jadi, sampai 1 semester di 2024, itu tumbuhnya 9% ya. Caranya menghitung itu misalnya bulan Juni itu, Juni 2024 dibandingkan dengan Juni 2023 gitu namanya year on year ya. Jadi kalau 6 bulan ya 6 bulan 2024 dibandingkan 6 bulan pertama di 2023. Itu masih 9%. Ini menurut informasinya Pak Purbaya ya. Namun setelah itu pertumbuhannya terus mengalami penurunan hingga akhir 2024. Pada akhir tahun lalu, maksudnya Desember 2024, pertumbuhan DPK tercatat hanya 4,21%. Nah, ini saya kasih komentar sedikit. Jadi bukannya berkurang ya, tetap bertambah tabungan masyarakat di bank itu, tetapi laju kenaikannya yang turun, dan 4,21% itu termasuk rendah ya. Kalau kita tarik garis, kecuali di masa pandemi,
itu rata-rata 2 digit ya, belasan persen. Nah ini 2024 ini termasuk yang rendah dengan pengecualian pada saat pandemi 2020 dan 2021. Nah, dan jangan lupa tadi DPK itu ada simpanan simpanan masyarakat kan, bisa orang per orang, bisa perusahaan, yayasan dan sebagainya, termasuk juga pemerintah. Sebetulnya lebih bagus kalau kita bisa memperoleh data disagregasi itu ya, tapi disagregasi atas itu tidak mudah dicari. Nah, tapi secara umum terjadi perlambatan. LPS memperkirakan pertumbuhan DPK hanya di angka 6-7%. Ya, realisasi pertumbuhan DPK di 2024 ini juga relatif tumbuh terbatas dari DPK 2023 yang sebesar 3,73%. Jadi 2 tahun berturut-turut ini sebenarnya sudah lambat ya. Ini bergantung pada perkembangan perekonomian, kata Pak Purbaya. Kalau kami prediksi dengan ekonomi tumbuh 5,1%, harusnya tabungan kelas menengah juga akan tumbuh dengan laju yang cukup baik. Hitungan kami balik ke normal sekitar 6% ketika ekonomi baik, yang paling membantu adalah kelas menengah, kata Purbaya ini. Jadi berarti ini untuk proyeksi di tahun 2025 yang sedang berjalan ini, dia masih memperkirakan akan pertumbuhan ekonomi 5,1, lalu akan naik laju pertumbuhan simpanan 6%. Tapi ini nanti kanal ini akan coba mengkaji untuk tahun-tahun yang lebih panjang ya. Sebenarnya dahulu kita 2 digit itu. Jika melihat data LPS, nah ini adalah informasi dari Kontan ya, bukan dari Pak Purbaya, ada risetnya juga mesti jurnalis. Jika melihat data LPS, pertumbuhan simpanan tabungan di bawah 100 juta rupiah itu mengalami perlambatan. Jadi saya tambahkan informasi, LPS itu membuat pengelompokan atas dasar batas nominal simpanan ya, per rekening bukan per orang. Ya kan ada tabungan, ada deposito, ada giro. Tetapi dari sisi nilai rekening yang outstanding yang ada, itu ada 7 kelompok di bawah 100 juta atau sampai dengan 100 juta, lalu 100 sampai dengan 200, 200 sampai 500, dan ada 7 kelompok yang paling atas 5 miliar. Nah ini kelompok paling bawah. Jadi yang paling bawah ini justru mengalami perlambatan. Jadi dari 7,5 melambat ke 4,5, lalu 5,3 dan kemungkinan 5,1% di Desember ini. Para bankir juga membenarkan, nah ini selain mengutip Pak Purbaya, meng-cross check dengan data LPS atas dasar tier terbawah, lalu juga jurnalis Kontan mencari tahu dari para bankir, tentu dengan perwakilan yang bisa dihubungi ya. Nah di sini para bankir juga membenarkan adanya perlambatan simpanan kelas menengah bawah. Dan masih tahun 2024 dan masih akan berlanjut di tahun 2025. Hal ini salah satunya terjadi pada PT Bank UOB Indonesia. Kita lihat kita cukup flat pertumbuhan tabungan menengah bawah maksudnya ini. Jadi kurang lebih enggak growth untuk tahun ini. Ini kata UOB ya. Karena tadi komposisi degradasi yang sebenarnya saya bahas, kalau tahun 2025 kami cukup optimis bisa tumbuh. Kata Head of Deposit and Wealth Management UOB Indonesia, Vera Margaret pada Kontan, Jumat 24 Januari. Dari yang lain dia kutip juga, sementara itu Direksi SME dan Retail Funding PT Bank Tabungan Negara BTN, Muhammad Iqbal sependapat bahwa simpanan kelas menengah bahwa hanya tumbuh minim ya. Dia kutip lagi oleh Kontan nih pernyataan lebih lengkapnya, hingga 22 Januari simpanan tabungan dan deposito untuk nasabah di bawah 100 juga masih tetap terjaga. Ya kurang lebih begitulah. Nah, tapi di sini si bankir juga menyatakan optimisme pada tahun 2025 ya, ini dikutip. Kemudian juga PT Bank Mandiri dikutip oleh Kontan juga dari pejabatnya. PT Bank Mandiri juga masih mencatat simpanan kelas menengah bawah yang tumbuh positif, tapi diinformasikan tetap positif. Jadi ini mungkin perlu perbandingan juga. Positif itu artinya kan tumbuh, nasional juga tumbuh, tapi tumbuhnya melambat atau tidak, dan seterusnya. Jadi beritanya begitu dari Kontan. Nah saya bacakan lagi satu ya dari inilah.com. Ini judulnya
paruh pertama 2025 dompet rakyat masih boncos. Bos LPS beberkan sejumlah buktinya. Ditulis Jumat 24 Januari, lebih malam lagi jam 22.47. Nah, di paragraf pertama sama nih memberitakan pernyataan Ketua Dewan Komisioner ya tentang paruh pertama masih lunglai, terkulai di sini istilahnya. Jadi maksudnya pertumbuhan simpanan di satu semester 2025 ini masih lemah, itu dia mengutip Pak Purbaya seperti juga berita sebelumnya. Kemudian juga di sini dikutip kembali, samalah pengutipannya dengan tadi si Kontan ya, memberitahu tentang triwulan 3 dan 4 itu LPS diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner ini optimis masih akan tumbuh dan seterusnya. Ini sama kutipannya. Nah, yang saya ingin bacakan yang berbeda ya. Jika melihat data LPS, pertumbuhan tabungan di bawah 100 juta mengalami perlambatan sepanjang 2024. Oh sama, ini berarti saya revisi waktu pertama tadi, berarti Kontan juga mengutip dari LPS ya, dari pernyataan. Nah di sini si inilah.com juga rupanya sama dengan Kontan tadi ya, mengutip beberapa pendapat yang menunjukkan ya rata-rata kalau bankir tidak mau bersuara yang terlalu negatif ya tentang banknya. Pasti klaimnya kami cukup tumbuh, kami masih bisa bertahan dan kami masih optimis ke depan seperti itu. Tapi untuk hal-hal seperti pernyataan bankir ini sebetulnya kalau kita serius ya kita cek pembukuannya, kita bisa ya karena untuk bank-bank ini di OJK ada data masing-masing bank, kita bisa melihat pertumbuhan simpanannya. Nah, sehingga saya tidak bacakan lagi, intinya seperti itulah. Cuma dari dua berita ini dan juga berita-berita lain yang saya sudah cek tadi, tampak bahwa Ketua Dewan Komisioner LPS itu memberikan penilaian, assessment yang disampaikan ke publik atas yang terjadi di 2024 dengan pengakuan terjadi perlambatan pertumbuhan, terutama di semester kedua tahun 2024. Nah, di 2025 yang sedang berjalan ini, tetap LPS melihat masih akan ada perlambatan. Ya, perlambatan berarti dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya berarti kalau satu semester 2025 dengan satu semester 2024. Mungkin kalau dengan semester kedua 2024 ya setara, kira-kira begitu. Hanya saja LPS mempersuasi publik nih dengan mengatakan nanti akan membaik di semester kedua, tergantung. Nah, tadi juga dikutip beberapa bankir ini dalam hal ini diwakili oleh berbagai pejabat bank tersebut, itu ya semua menjelaskan dengan cara yang masih melihatnya optimis. Tetapi satu lagi yang kita tangkap dari dua berita ini maupun berita lain, itu ada fenomena makan tabungan di kelas menengah bawah ya, diwakili oleh yang di bawah 100 juta. Sebenarnya yang 100 sampai 200 juga masih kelas menengah. Nah, kita belum tahu ini apakah perekonomian, karena semua tadi komentarnya termasuk Pak Ketua LPS, penentunya adalah dinamika perekonomian di tahun 2025 ini. Jika tumbuh, jika meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya kelas menengah dan menengah bawah, maka dia akan mendorong laju pertumbuhan simpanan. Mudah-mudahan fenomena makan tabungan ini segera berakhir, karena kalau terus dimakan ya akan habis kan. Kita tidak mempermasalahkan sisi perbankannya, tapi sisi masyarakat yang mungkin kesulitan untuk mengatasi persoalan-persoalan hidupnya di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan proyeksi dari LPS maupun para bankir itu memang terjadi dan masyarakat masih bisa bertahan, syukur makin bisa meningkatkan kesejahteraannya di tahun 2025 yang berjalan ini.